Apa urusannya dengan pengadilan? Dia pejabat publik, seorang pejabat publik itu kan ada undang-undangnya, semuanya harus dibuka. Untuk transparan ya? Untuk transparan. Oke. Kan dia pejabat publik, kenapa harus di pengadilan? Memang dia pengennya memenjarakan orang bahwa dia sekolah di UGM atau tidak, dia benar sarjana, saya tidak punya kesimpulan pasti. Tapi ada masalah itu ya terbukti sekarang, jadi berlarut-larut kan. Bukan hanya soal ijazah UGM, termasuk ijazah SMA-nya. Jadi ini ada kumpul dengan teman-teman. Nih, mulai dari profesor. Profesor siapa? Anwar Sanusi. Ini profesor siapa? Andrianto. Ini Syahrin Hamid. Ini Mirwa. Ini siapa nih? Mari. Nah ini komandan kita, mantan KPK, mantan BIN, Komandan Katrepi. yang dulu mencurigakan. Ah ini komandan omon-omon kita nih. Oke. Komandan omon-omon kita. Oh DPP ini. Wah, DPP tidak boleh masuk tuh ya. Ah, ini komandan kita juga. Si gondrong dari buah hantu. Yes, Alima. Ah, itu Andi Wardana. Tapi urusan masuk kamera lain lagi. Tapi ini bisa dibalik nih kameranya. Jadi saudara sekalian, saya kebetulan kumpul dengan para aktivis yang dulu tergabung dalam KID. Kuning, hijau, biru, plus pokoknya. Karena ada juga plus-plusnya di situ. Jadi kebetulan ada tema yang hot soal ijazah Jokowi. Nah, saya mau nanya yang objektif saja, sesuai dengan aspirasi, sesuai dengan pendapat. Tapi ini opini kan? Nah, mulai dari yang terdekat, Mr. Saud Situmorang. Nih, yang nanya alumni UGM. Nah, alumni UGM tanya alumni Unpad nih. Iya. Gimana bro? Pegang begini juga lebih bagus ya. Gimana bro? Nah, ini pertanyaannya adalah pertanyaan yang umum saja. Apa pendapat Anda terhadap polemik? Satu lagi mana ini? Apa pendapat Anda terhadap polemik ijazah Jokowi? Oke, free. Ya kebetulan saya memang mengikuti dari awal ya, mulai dari yang diributkan ijazah SD, SMP, SMA, ya kan, yang ditulis oleh apa namanya dalam judul buku Jokowi Undercover itu saya baca. Terus kemudian peristiwa yang dialami oleh Gus Nur dan lain-lain saya ikuti, itu banyak yang anomali-anomali di sana. Ya. Sampai perkembangan terakhir di ijazah S1-nya. Anomalinya cukup banyak gitu. Nah, tentulah argumentasinya silakan itu urusannya Roy sama Rismon, ya kan? Ya. Tapi nalar kita, logika kita, argumentasi kita menunjukkan bahwa kita memang tidak berada posisi yang ragu bahwa itu perlu didalami tentang keasliannya. Dan banyak, kalau mau kita urut 1 sampai 100 indikasi kepalsuan itu nampak memang. Oke, there must be something wrong ya. Yes, itu absolutely, kita nggak ada ragu di situ. Tapi debatnya tidak di tempat yang tidak di ranah hukum sebaiknya. Oleh sebab itu, kalaupun ada upaya untuk menyelesaikan itu di tempat yang paling tinggi dalam hal ini adalah di ranah hukum, memang itu harus dijalani. Dan kita harus dukung semua, kira-kira gitu bro. Oke, dengan Saud Situmorang. Nah, sebelahnya nih orang paling berbahaya.
Nih, ini kita katakan komandan ini, komandan omon-omon. Apalagi kalau komandan udah selesai. Bro, pertanyaan sama. Apa pendapat Anda tentang polemik ijazah Jokowi? Ya, Agak dekat. saya kira soal ijazah ini kan sudah menjadi pengetahuan umum, yaitu ketika Jokowi memasuki periode kedua ya soal ijazah ini. Oleh karena itu, saya kira arus daripada keinginan publik untuk mengetahui kapan polemik ini akan selesai. Menurut saya, Bung Refli ya, soal jasa ini saya kira perlu kedua pihak tabayun. Perlu ada tabayun, baik Jokowi maupun kelompok-kelompok yang menginginkan kejelasan daripada ijazah Jokowi. Saya pikir jalur kekeluargaan melalui tabayun, ya kan? Melalui tabayun, dan saya kira juga ini adalah presiden bisa menjadi penengah jalan tengah, ya kan, supaya ini jangan mengganggu stabilitas, kan? Karena ini merupakan juga isu yang gemuk, dan ini kalau dibiarkan terus menerus akan menjadi mengganggu stabilitas. Oleh karena itu saya kira saran saya, Bung Refli ya, perlu diambil langkah-langkah tabayun, baik posisi Jokowi maupun rekan-rekan yang melakukan gugatan itu. Ya, saya kira saran saya adalah segera adakan tabayun. Ya, bisa bukannya tadi sudah tabayun, tapi itu kan tabayun itu kan harus bisa ada arrangernya kan. Ada yang jalan tengah, bisa itu presiden, bisa itu ketua MPR, ya kan? Itu saya kira dibutuhkan tabayun supaya ini segera selesai gitu. Ya, saya kira ini saran saya. Ya, terima kasih Bung Refli. Oke, luar biasa ya. Nih, kita cari korban berikutnya. Nah, ini. Kemarin dia komentar juga, saya baca komentar beliau, tapi daripada saya ulangi komentarnya, lebih baik tanya langsung orangnya. Bang, gimana Bang? Pertanyaannya tetap sama, apa pendapat Anda tentang polemik ijazah Jokowi? Either itu asli atau palsu? Ya, saya kira ini persoalan transparansi ya. Kan setiap pejabat publik itu kan semuanya harus terbuka, bukan hanya kekayaannya tapi pendidikannya juga. Nah, dalam konteks ini kok sampai 2 orang masuk penjara sudah menjadi korban dari persoalan ijazah ini. Satu Gus Nur, satu lagi Bambang Tri, yang seharusnya tidak perlu sampai sejauh itu. Cukup dibuktikan saja sejak awal gitu. Di pengadilan bahwa ini ijazah saya, selesai masalahnya. Tapi problemnya kan karena ini tidak pernah dibuktikan secara terbuka, maka masalah ini tidak pernah selesai. Kan seperti itu aja, sederhana sebenarnya. Ya, yang sederhana menjadi ribet kenapa? Ya karena dari Pak Jokowi sendiri yang tidak pernah ingin menunjukkan sebenarnya ijazah aslinya. Jadi ribet. Tadi Pak Jokowi menunjukkannya kepada wartawan. Yang baru sekarang kan setelah. Tapi dilarang untuk motret. Nah, apa persoalannya kenapa harus dilarang untuk memotret? Kan itu hal biasa saja. Dan ijazah juga bukan barang suci. Agak dekat Bang. Ya. Ijazah kan cuma soalan orang sekolah, kemudian selesai dan tamat. Ya. Jadi saran Abang apa? Ya, jangan terlalu banyak jadi pembohong. Ketika orang banyak berbohong, ketika dia benar pun orang jadi nggak percaya gitu. Kebanyakan bohong. Luar biasa ya. Itu aja sih. Tapi sebenarnya. Jokowi berani mengatakan kita ketemu di pengadilan katanya. Apa urusannya dengan pengadilan? Dia pejabat publik, seorang pejabat publik itu kan ada undang-undangnya, semuanya harus dibuka. Untuk transparan ya? Untuk transparan. Oke. Kan dia pejabat publik, kenapa harus di pengadilan? Memang dia pengennya memanjarakan orang. Tapi kalau feeling Anda, kelihatannya ini ijazahnya bermasalah atau enggak sih sebenarnya? Ya kalau tidak bermasalah nggak akan seperti ini. Nggak akan berlarut-larut ini. Bahwa dia sekolah di UGM atau tidak, dia benar sarjana, saya tidak punya kesimpulan pasti. Tapi ada masalah itu ya terbukti sekarang. Jadi berlarut-larut kan. Bukan hanya soal ijazah UGM, termasuk ijazah SMA-nya.
yang kemarin ramai kan di awal ijazah SMA, bukan ijazah yang dari UGM-nya. Oke, makasih Bang ya. Tapi ada satu hal Oke, silakan. yang sudah sangat jelas palsu ya. Ya. Itu ada komisaris PLNI namanya Kristia Budiarto. Ya. Jadi komisaris dengan memasukkan CV. CV-nya itu alumni Unhas. Unhas tidak mengakui bahwa dia adalah alumni Unhas. Masih ada di sana dia. Masih ada di PLNI. Itu jelas menipu gitu. Oke. Orang-orang seperti ini kan tetap dipelihara. Oke. Jadi apakah ini emang budaya bohong itu serombongan atau apa? Saya nggak gitu jelas. Tapi bahwa Erick Thohir penipu, iya. Bahwa si Dede Bodiar penipu, iya gitu. Apakah penipuan ini berombongan atau enggak, sih kurang jelas. Oke. Rupanya tidak hanya Jokowi. Ini siapa lagi nih? Nih kita datang ke sana ke Profesor Anwar Sanusi. Ya. Nih, Prof. Anwar, pegang aja. Pegang begini ya. Ya. Jadi apa pendapat Anda mengenai polemik ijazah Jokowi? Ya, memang saya sendiri pernah menjadi direktur akademi, ketua Setia Triguna, direktur pasca sarjana, dan sekarang rektor Universitas Tunas Pemuda. Jadi secara internal memang itu ada wakil-wakil rektor ya, yang secara teknis itu memang sudah meneliti secara internal ya, gitu. Bagaimana skripsinya, ya kan, siapa pembimbingnya, kapan ujiannya, ya kan, terus kemudian di wisuda dan lain sebagainya. Nah, sebetulnya simpel saja. Kalau memang Pak Jokowi itu merasa itu sudah dilalui, ya kan, dia sampaikan saja, ini loh ijazah saya asli, tanggal sekian, registernya nomor sekian, ya kan, itu. Dan kalau memang ketika itu ada turut campur pemerintah, kalau sekarang kan ditandatangani sendiri oleh rektor. Kalau dulu masih ada campur tangan pemerintah. Ya ada dikti, ya kan, mungkin ada Kopertis ya, wilayah ya. Kalau memang di Jogja ya ada Kopertis sana, selesai. Tapi kan masalahnya ini kan polemik ini terus menerus karena memang beliau ini kan tidak menunjukkan ini loh. Ya kan, bahwa saya kawan-kawan seangkatan bila perlu siapa-siapa saja ketika itu, ya kan. Nah, lebih mendetailnya, ya kan, ada transkrip nilai dan lain sebagainya. Jadi saya pikir itu, Bung Repri, kalau memang beliau ini tunjukkan aja lah, ya kan. Nah, nanti kebenarannya bisa dicek kembali. Saya kira itu aja komentar saya. Ya, yang sangat aneh adalah ketika ada kelompok yang tabayun langsung ke Jokowi, Pak Jokowi tidak mau menunjukkan ijazahnya. Tetapi setelah pertemuan itu, tiba-tiba dia tunjukkan pada wartawan, tapi punya restriksi tidak boleh dipotret. Oh iya. Ini kenapa? Ya artinya kan itu sudah bagus. Jadi tabayun itu kan sebetulnya kan suatu pertemuan yang bagus, klarifikasi lah. Ya, kalau memang ketika itu diklarifikasi dan memang ternyata memang benar kan selesai. Tapi karena tidak mau menunjukkan, kemudian kawan-kawan selesai terus ditunjukkan pada wartawan, apalagi tadi kan tidak dipotret dan lain sebagainya kan. Itu belakangan juga kan ada saya lihat Pak Panda ya, Panda Nababan juga, terus Repli juga kan. Itu memang ya agak aneh memang tulisannya kalau saya. Biasanya itu kami-kami yang dari apa namanya angkatan-angkatan lama kuliah itu biasanya kalau tulisan tangan itu tidak asal. Ya, artinya tidak asal itu ada spesialis orang yang menulis pakai tangan. Dan bagus gitu loh. Nah, saya lihat yang ditunjukkan itu, yang saya lihat itu kok asal aja. Asal kayak tulisan biasa. Iya, kayak tulisan biasa. Gitu ya. Ya, betul. Dan saya memang agak-agak ya, sedikit meragukan. Agak aneh ya. Iya, karena kami itu kan, saya sendiri kan, ya boleh dibilang tiap semester mengeluarkan ijazah saya. Iya. Iya kan? Dan biasanya itu tidak kalau sebarang. Tidak di print seperti sekarang ini, dengan komputer, ya paling tidak dengan huruf indah. Huruf indah, nah, itu maksud saya. Itu aja yang saya memang agak ragu. Tidak Joko Widodo kecil lagi tulisannya. Ya. Oke. Ya, saya kira itu aja. Ya. Baik, terima kasih. Oke, berikutnya nih aktivis kita Andrianto. Oh, nggak mau komentar dia. Kalau nggak mau komentar nih kayaknya sudah terafiliasi nih kayaknya. Jadi yang lari dan tidak mau komentar ini sudah terafiliasi nih kayaknya ya. Ya, sahabat sekalian, memang
soal ijazah ini ngeri-ngeri sedap. Karena memang Presiden Jokowi ini sekarang ini tidak bisa dilihat sebagai individu saja, tetapi sebuah lembaga yang kebetulan masih attach dengan pemerintahan yang sekarang. Kita bisa lihat misalnya kehadiran Hercules misalnya. Kita tahu Hercules adalah orang dekat Prabowo Subianto. Dengan dia hadir di Solo, kelihatannya bahwa masih ada endorsement dari pemerintahan sekarang kan secara tidak langsung. Jadi tidak heran nih kalau aktivis ini pada kabur, ya kan? Karena sekarang aktivis pun in between, tidak bisa clear cut. Kalau terhadap Jokowi selesai, tapi kalau begitu menyangkut Prabowo, ini agak abu-abu. Jadi ini bisa dimaklumi ya. Jadi apalagi ada lagi mantan tim sukses ya. Jadi karena itu ya bisa dimaklumilah kalau ada yang tidak mau berkomentar. Terhadap yang mau berkomentar itu udah siap bahwa Anda akan terus di luar pemerintahan kayaknya. Amin ya Allah. Jadi kita siap diundang untuk dialog. Jadi kata teman saya Raya Rangkuti, kalau Anda kritis kepada pemerintahan sekarang, Anda akan diundang untuk dialog. Tapi kalau Anda memuji-muji pemerintahan sekarang, Anda akan diangkat jadi komisaris. Jadi don't worry ya. Jadi don't worry. Jadi karena kita mengkritik, paling kita diundang untuk dialog. Itu pun kalau Prabowo Subianto masih ingat dengan omongannya. Kalau tidak ingat ya sudah, apa boleh buat, ya kan? Tapi diplomasi Rode nggak dimasukin ya. Bang Refli sebut tuh sama Profesor D. Oke. Karena Profesor D tidak berhasil ngundang saya. Enggak juga ya. Jadi boleh nanya lu nggak diri? boleh silakan. Iya. Use your imagination, your logika. Iya. Logika Anda, imajinasi Anda. Iya. Nalar Anda. Iya. Dari potongan-potongan yang saya bilang tadi itu kalau mau kita urut itu bisa sampai 100 kecurigaan. Iya. Gak usah kita sebut satu-satu lah, mulai dari alis, mata, kacamata dan seterusnya. Bagaimana Anda bisa melihat ini ujung perkara ini nanti di mana kira-kira? Ujung perkara ini menurut saya sangat bergantung pada kekuasaan pemerintahan Prabowo. Apakah dia akan membiarkan aparat penegak hukum bertindak independen dan jujur? Karena kuncinya nanti ada di penegak hukum dan di para hakim. Karena kasus ini sudah bergulir pada 3 ranah. Ya, yang tadi saya bilang dengan Gus Nur itu. 1, ranah pidana, ada pengaduan ke Bareskrim oleh TPUA. Jadi sebenarnya in the name of pencarian keadilan, harusnya ini diproses karena ini kan sesuatu yang bikin gaduh kan. Ya. Nah, yang kedua ada gugatan perdata yang dilayangkan oleh M. Taufik di Solo, di PN Solo. Yang baru diajukan minggu ini? Baru diajukan tanggal 14 kemarin, tapi tanggal 24 itu sudah akan disidangkan. Oh, oke. Yang ketiga akan ada pengajuan di sengketa informasi di KIP, Komisi Informasi Pusat. Soal menunjukkan aslinya? Soal transparansi data yang harus diserahkan pihak-pihak yang dimintakan nantinya. Nah, pertanyaannya adalah, mungkin orang mengatakan, loh, kan Jokowi makhluk privat sekarang, ya kan? Ya. Jangan lupa dia masih Dewan Penasihat Danantara. Ya. Dia masih menjadi pejabat publik yang terkena hukum-hukum transparansi publik. Jadi kalau Anda mau menjadi makhluk privat, ya Anda tidak usah menjabat apapun. Ya. Tapi jangan lupa, ini yang dimasalahkan adalah ijazah ketika Anda mendaftar sebagai pejabat publik. Jadi tetap kena. Sebagai contoh misalnya gugatan M. Taufik, itu kan dia mempermasalahkan itu mulai dari ijazah SMA sampai ijazah sarjana. Maka kemudian yang tergugatnya itu adalah tidak hanya Pak Jokowi, tapi juga KPU
kota Surakarta atau Solo. Ya. Kemudian SMA 6 dan terakhir UGM. Nah, itu menunjukkan bahwa yang dibidik adalah sebuah situasi ketika Pak Jokowi mau menjabat atau menjabat pejabat publik. Ya. Karena itu dia tidak lagi bisa menghindar sebagai makhluk privat yang mengatakan bahwa ini adalah data pribadi saya. Karena menurut saya ijazah itu bukan data pribadi. Ijazah itu sesuatu yang bisa ditampilkan, diperlihatkan. Toh terbukti ijazah Hatta itu malah ditampilkan di museum Leiden, di Leiden sana yang museum gedung Hatta itu. Jadi tidak ada alasan toh di dalam ijazah itu tidak ada informasi yang aneh-aneh. Informasi yang bisa didapatkan dengan mudah di era media sosial ini kan cuma ada dari universitas mana, fakultas mana, kemudian paling juga lahir tanggal berapa, kalau nggak salah ada tanggal lahirnya, kemudian lulus tanggal berapa, kemudian ada fotonya. That's all. Nggak ada yang aneh-aneh. Mungkin yang agak private itu paling ya transkrip nilai lah ya, nggak. Tapi kan tidak ada. Kan ya, itu pun nggak ada gitu. Di ijazah kan tidak ada transkrip nilainya. Jangan lupa ijazah kita tidak sama seperti ijazah SD, SMP. Yes. Kalau ijazah sarjana cuma sisanya kan transkrip nilai yang kita bisa mintakan kan. Jadi nothing to do with privacy lah segala macam. Iya, nothing to do with privacy. Tapi kalau kembali lagi ke posisi Danantara kan di undang-undangnya mengatakan bahwa mereka itu bukan penyelenggara negara katanya. Masih debatable lah itulah. Tidak, maksud saya gini, tidak mungkin ada sebuah institusi yang mengelola uang negara dan kita tidak menyebutnya sebagai public official. Oke, jadi wajar kalau masih di judicial review. Iya, jadi dia tetap public official, tapi barangkali penyebutan penyelenggara negara itu subject to untuk melaporkan harta kekayaan, LHKPN dan lain sebagainya. Tapi adapun dia public official nggak mungkin, pasti iya. Dan karena itu terkena kewajiban transparansi. Ya. Tapi kalau kita lihat dari cara kita menangani dari awal, yang tadinya orang ingin melakukan sumpah tapi malah dianggap dari menghujat, itu kan kanian-kanian yang muncul di depan publik, yang menurut kita itu menimbulkan rasa skeptis kita terhadap penyelesaian case ini. Iya kan, gimana? Banyak orang mengatakan, termasuk emak-emak yang datang kemarin Bunda Mary, dia mengatakan begini, simpel sekali, saya dituding punya ijazah palsu, kan saya tinggal ambil di berangkas saya, nih ijazah saya. Anda mau bilang palsu nih, nah, tapi kan tidak berhenti di situ saja. Ada kesediaan untuk digital forensik misalnya, untuk di face recognition dan lain sebagainya. Nah, pertanyaannya adalah kalau hari ini Pak Jokowi menunjukkan ijazahnya di depan awak media, maka pertanyaannya adalah kenapa dilarang motret? Kan kalau mau transparan, kalau dipotret nanti kita di face recognition lagi sama Rismond dan Royce. Ya itu persoalan, itu a big questionnya kan di situ. Jadi kalau kita bicara tentang teori transparansi yang Bang Saud kenali betul, bahwa semakin tidak transparan semakin mencurigakan. Yes, itu udah adigium untuk adigium dunia tuh. Makin besar ketutupan, makin besar kecurigaan. Iya. Nah sekarang pertanyaannya adalah, ketika Anda bisa direct untuk membuktikan apa yang dituduhkan orang, dan Anda mengambil jalan berliku, itu aneh menurut saya. Karena jalan berliku itu membutuhkan waktu, tenaga, uang, debat, polemik, dan lain sebagainya. Padahal tinggal tunjukkan ijazahnya. Kalau Rismond tidak percaya, suruh Rismond lakukan face recognition atau karbon segala macam penelitian, scientific proof gitu. Dan kemudian akhirnya finally akan ada sebuah kesimpulan yang sifatnya scientific. Nah, kalau kesimpulan saintifik itu kemudian hasilnya negatif, ya tentu tidak akan dipercaya, tidak akan dibantah. Tapi kalau hasilnya positif, tentu akan mengatakan, nah kan terbukti. Padahal dengan satu scientific proof, yaitu face recognition saja, itu sudah fail. Tingkat kemiripan cuma 30%. Gitu. Jadi emang scientific investigation itu selalu kita omong-omongin aja ya? Iya. Omong-omong aja ya? Omong-omong. Tapi orang menghindari kan,
Nah, saya berharap Pengadilan Negeri Solo atau Surakarta berani menyidangkan kasus ini. Ya. Nah, dengan menyidangkan kasus ini, maka nanti akan terlihat bahwa apakah ijazahnya asli atau tidak berdasarkan nanti keterangan ahli. Ya. Jadi ahli-ahli itu silahkan ditampilkan, Ya. baik ahli dari pihak penggugat maupun tergugat. Ya. Yang paling penting adalah ada independensi dan keberanian hakim untuk tidak disetir oleh kekuasaan. Ya. Nah, saya minta dalam kesempatan ini adalah kepada pemerintahan Presiden Prabowo, yaitu kita minta Presiden Prabowo bersikap netral dan menyuruh aparatnya untuk bersikap netral dan profesional. Ya, itu kan kaitannya kan menambahkan kepercayaan kepada dunia internasional juga. Iya. Itu kayak secara keseluruhan kan penegakan hukum di Indonesia. Iya, jadi ini Persoalan besar. ini kan tidak sekedar misalnya kalau ada salah seorang ketua organisasi mengatakan ini adalah pembunuhan karakter, ya, character assassination. Saya tidak melihat itu. Saya melihat ini adalah pembelajaran publik, bahwa yang namanya transparansi itu harus ditegakkan, integritas harus ditegakkan. Bagaimana Anda menjadi pejabat publik selama belasan tahun, ya, ketika ternyata Anda tidak mampu menegakkan integritas di awal. Lalu orang menggunakan logikanya adalah ya nggak mungkin lah ijazahnya palsu. Kalau palsu kan nggak mungkin dia diterima sebagai calon wali kota, gubernur, kemudian presiden. Itu logika. Tapi logika itu saya bilang kalah dengan fakta. Ya, ya. Nah, logikanya ada logika Hercules, ada logika orang yang mendukung kan, ada logika orang yang kontra. Tapi semua logika itu akan kalah dengan fakta. Ya. Nah, bagaimana cara mendapatkan fakta? Hadirkan ijazah yang Pak Jokowi sudah punya, lalu lakukan yang namanya pembuktian secara ilmiah bahwa itu memang ijazah asli, menyangkut berbagai aspek, mau jenis hurufnya, jenis kertasnya, karbon dan lain sebagainya, termasuk fotonya. Dari situ nanti akan terlihat ini sesuatu yang baru dibuat 5-10 tahun terakhir, apakah memang sesuatu yang dibuat pada tahun 85, which is kalau sekarang 2025, 40 tahun yang lalu, pasti berbeda kan? Yes. Gitu. Ya. Jadi memang kalau kita lihat di beberapa kesempatan, ini cara berpikir pelaku-pelaku di lapangan ini kan banyak tuh yang main tuh kerja di situ. Dia nggak paham sebenarnya digital itu sedemikian detailnya. Iya. Cara mikir analog kemudian dihadapin dengan teknologi digital. Iya. Mereka tidak akan pernah menang. Analog itu tidak akan pernah menang melawan Iya, digital. analog itu kan logika. Iya. Ya. Jadi kalau A pasti B, kalau B pasti C. Ya. Padahal sekarang begitu faktanya menunjukkan bahwa logika itu tidak mesti sama sebangun, maka kan kita harus ikut fakta. Ya. Ya. Fakta itu didasarkan pada pembuktian yang sifatnya ilmiah. Dan tempatnya adalah di pengadilan. Salah satunya. Ya. Tapi salah duanya kan bisa saja di tempat lain yang memang misalnya banyak di sengketa informasi misalnya, keterbukaan informasi publik, kan bisa dia dilakukan pengujian kan? Ya. Apakah informasi yang disampaikan itu adalah informasi yang sebenarnya? Sebagai contoh misalnya gini, KIP memerintahkan para pihak termohon untuk menghadirkan ijazah aslinya. Oke, misal ya ini perintahnya. Maka dihadirkan kan? Tapi pemohon bilang, oh enggak, kami keberatan kalau itu dikatakan ijazah asli. Kita uji dulu. Ya. Nah, maka bisa saja ada pengujian terhadap kualitas informasi, apakah memang itu informasi yang diinginkan. Kalau sengketa berlanjut baru ke pengadilan gitu ya. Ya, kalau misalnya dia tidak mau menerima keputusan Saintifik itu. ya udah dia bawa ke pengadilan nanti. Oke, Tapi apa yang disampaikan atau dihasilkan oleh Komisi Informasi itu sebagai bahan ketika mau menggugat di pengadilan. Oke. Jadi kita masih berharap bahwa ini penyelesaiannya adalah pertama saintifiknya di paling depan. Iya. Baru kemudian masuk ke hal-hal yang terkait dengan penyelesaian sengketa itu. Iya, sentimennya dibuang. Ya. Nothing personal. Iya, nothing personal. Ini menegakkan yang namanya good governance, clean government kan? Oke. Oke. Thank you.
Nanti kita lanjut lagi. Oke, terima Sambil kasih. menunggu perkembangan. Terima kasih Bang Saud yang sudah menolong saya memancing-mancing pertanyaan. Dan tadi memang ada beberapa pendapat dari teman. Begitu kita bilang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pada bubar. Takut di takut ada face recognition. Itu saja saudara sekalian. Terima kasih yang sudah bergabung menonton. Cukup banyak juga yang watching, itu sampai 4.000. Ya, mudah-mudahan nanti. Salam buat semua. Oke, salam ya dari Semangat. Bang Saud Situmorang. Indonesia menjadi lebih baik. Ya, kita bukan orang yang memburu apa-apa, tapi kita hanya ingin memburu kebenaran dalam rangka good governance dan clean government. Tolong yang kebenarannya diburu, jangan kemudian bereaksi dengan menggunakan jalur-jalur hukum dan kekuasaan untuk membungkam. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren cadas.